Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang mulia, dalam suasana bulan Ramadan yang sangat mulia ini, sepatutnya kita bersyukur kepadanya. Dan rasa syukur itu perlu kita tunjukkan dengan semangat banyak beribadah. Para jamaah, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 ini Allah mengingatkan, wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka itu hakun, ada hak, lisail, bagi orang miskin yang minta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak berani minta-minta. Para jamaah, secara sederhana dapat difahami bahwa kita ini ketika memiliki harta, atau bahkan ketika baru saja mendapatkan harta kekayaan, yang perlu kita pikirkan dan bahkan kita sadari adalah bahwa di antara harta itu ada menjadi hak mereka, kaum miskin itu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang punya persepsi ini harta-harta dewe, ini uang-uangku sendiri, akan aku habiskan sepuas-puasku. Jangan begitu. Wa fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka itu hak, ada hak, lisail, bagi orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak berani minta-minta tapi miskin mereka. Dari sini para jamaah, ada baiknya melalui lembaga-lembaga tertentu seperti LAS, lembaga amil zakat, ZIS, zakat infak sedekah, membuat peta masyarakat di mana kantong-kantong miskin itu berada. Karena ada kalanya memang orang miskin yang sangat menjaga kehormatannya sehingga tidak berani menampakkan kemiskinannya, apalagi suruh minta-minta, tidak berani. Ada semacam itu. Tetapi tidak sedikit juga yang kita lihat orang sudah mengorbankan kehormatannya, tidak lagi ada rasa malu, maka dengan terang-terangan datang dari rumah ke rumah meminta. Para jamaah, sebagai seorang muslim yang sadar tentang ini, maka setiap kita mendapatkan harta kekayaan, paling tidak ada hitungan. Sebagian nanti akan aku simpan, selanjutnya aku berikan pada mereka, fakir miskin. Termasuk dalamnya adalah juga untuk kepentingan sosial yang lain. Para jamaah, para sahabat Nabi yang kemudian menjadi sukses besar dalam berbisnis, salah satu kiat yang ditempuh adalah suka bersedekah.
Kita ambil contoh seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau ini ketika masih di Mekah orang kaya. Kemudian hijrah bersama Nabi ke Madinah, miskin karena nggak boleh bawa barang-barang. Jadi ketentuan waktu itu orang Mekah yang mau hijrah ke Madinah dibolehkan, tapi dengan syarat tidak boleh membawa barang-barang yang dimilikinya, kecuali yang diperlukan saja. Para jamaah, begitu sampai di Madinah, Nabi tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang punya insting bisnis yang sangat tinggi. Maka kemudian diperkenalkan seorang sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang yang kaya, konglomerat, mungkin boleh kita sebut kelompok Taipan di Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini bersahabat, dan saking akrabnya antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf ini, kemudian Sa'ad menawarkan, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, jika engkau mau, separuh hartaku akan aku serahkan kepadamu. Bukan hanya itu, di antara istriku ini salah satu akan aku berikan kepadamu untuk jadi istrimu." Para jamaah, saat itu Abdurrahman bin Auf senyum dan mengatakan terima kasih atas tawaran itu. Beliau tidak mau menerima. Lalu mengatakan, "Wahai sahabat Sa'ad bin Rabi, jika Anda ingin membantu saya, tolong saya diajak keliling kota Madinah dan tunjukkan saya di mana pasar di Madinah itu." Maka kemudian setuju, diajaklah keliling si Abdurrahman bin Auf ini. Sampailah pada pasar, kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan survei atau riset. Tujuannya adalah untuk mencari peluang di pasar Madinah seperti ini, kira-kira apa usaha yang bisa dikembangkan. Begitu insting siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian mendapatkan itu, yaitu ternyata di dekat pasar itu ada lahan kosong yang sangat luas, yang sangat mungkin didirikan kios-kios baru. Saat itu kemudian Abdurrahman mengatakan, "Wahai Tuan Sa'ad, kalau panjenengan mau kerjasama dengan saya, tolong tanah itu dibeli dan nanti saya akan memanfaatkannya." Akhirnya dibeli, dan oleh Sa'ad betul didirikan kios-kios baru yang sangat banyak, dan ternyata Abdurrahman bin Auf berhasil membuat harganya itu sedikit lebih rendah ketimbang kios-kios yang lain yang sudah ada itu. Dan karena itu maka banyak sekali pengusaha-pengusaha Madinah yang kemudian mengambil toko atau kios-kios baru ini. Dengan begitu usaha awal yang ditempuh oleh Ibnu Auf ini laris manis. Kemudian sukses berbisnis Abdurrahman bin Auf ini. Ketika sudah mulai agak berkibar bisnisnya ini, tiba-tiba Aisyah istri Nabi datang kepada Abdurrahman bin Auf, lalu mengatakan, "Wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, Nabi pernah bersabda bahwa panjenengan nanti akan masuk surga, tapi dengan cara merangkak, merangkang, merayap." Sedihlah Abdurrahman ini. Sebagai sahabat Nabi, walaupun ditanggung masuk surga, tapi katanya akan masuk surga dengan cara merayap. Lalu dia mikir, apa sebabnya kira-kira ini? Sadarlah dia bahwa selama ini agak disibukkan dengan masalah harta yang begitu banyak dan melimpah. Semenjak sadar itu para jamaah, lalu Abdurrahman bin Auf ingin menyedekahkan hartanya yang sebanyak-banyaknya. Kemudian suatu saat ada peristiwa yang agak heboh. Tiba-tiba terdengar suara derap kuda, onta yang agak keras, yang kebanyakan warga Madinah menduga ini jangan-jangan pasukan musuh akan masuk kota Madinah. Ternyata tidak, jamaah. Yang baru masuk itu adalah
unta sebanyak 700 ekor milik Abdurrahman bin Auf ini lengkap dengan barang-barang bawaan. Kemudian setelah sampai, Abdurrahman tadi menemui Aisyah. Jeng Aisyah, lihat itu, unta sebanyak 700 ekor ini lengkap dengan barang-barang bawaannya akan aku sedekahkan untuk kepentingan umat Islam semuanya. Para jamaah, saya mencoba cari di ChatGPT, kira-kira 700 ekor unta dengan barang bawaan itu kira-kira berapa nilainya. Ketemunya adalah 33 miliar rupiah. Jadi pada saat itu para jamaah, untuk menghindari jangan sampai nanti masuk surga dengan merayap, dia bersedekah yang sebanyak-banyaknya. Dan saya itu langsung senilai lebih dari 30 miliar sekali sedekah Abdurrahman bin Auf. Setelah itu sedekah banyak lagi yang lain, apalagi ketika perang Tabuk banyak lagi sedekahnya, luar biasa. Dan pada saat beliau wafat pada tahun 653 Masehi, tercatat dalam catatan ahli ekonomi itu, barang yang ditinggal itu kekayaan mencapai 6,12 triliun. 6,12 triliun. Yang kita perlu catat adalah beliau berpikir setiap mendapatkan harta harus ada yang disisihkan untuk kepentingan orang lain, terutama fakir miskin. Nah, para jamaah, di negeri ini ada kisah menarik. Pada suatu saat, ini kira-kira terjadi antara 20-30 tahun lalu. Kisah nyata, orang Padang datang ke Jakarta untuk mencari nafkah lah. Selama ini di Padang lihat Jakarta hanya dari televisi. Saat itu dia nekat sendirian berangkat, keluarga nggak diajak karena nggak tahu nanti gimana nasibnya di Jakarta. Sampai di Jakarta para jamaah, dia bingung, saya kerja apa di sini? Akhirnya dia dapat ilham, wah kalau begitu saya tak nyewa kios, kemudian dari kios itu akan aku gunakan untuk membuka warung Padang, kedai Padang. Nah, karena dananya sedikit para jamaah, kata pemuda ini, maka semuanya di tangan sendiri. Belanja sendiri, masak sendiri, kemudian jualan sendiri. Semua di tangan sendiri. Nah, rupanya nasib baik menimpa pada dirinya. Pelan-pelan orang mulai berdatangan, sehingga si pemuda Padang ini merasakan mulai agak betah di Jakarta, paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi. Tidak lama setelah itu para jamaah, tetangga sebelah dari kios Padang tadi itu ada yang meninggal dunia. Nah, yang meninggal adalah seorang bapak dengan meninggalkan seorang istri dan 6 anak yatim. 6 anak yatim. Pemuda ini merasa kasihan pada keluarga ini. Di satu sisi usaha baru dibangun, baru mulai tumbuh, belum menghasilkan banyak, tetapi di sisi lain ada tantangan, ada 6 anak yatim yang perlu perhatian. Akhirnya para jamaah, pemuda ini nekat, walaupun tidak banyak, minimal sepekan sekali ngasih 6 anak tadi makan gratis di warungnya itu. Rupanya dengan memperhatikan anak yatim tadi itu, rupanya orang semakin mengenal warung dia ini. Maka berkembanglah warungnya itu, yang mungkin tadi persediaannya sekian menjadi 2 kali lipat, dan yang belanja di situ semakin banyak. Di sisi lain, 6 anak yatim tadi itu ngomong-ngomong sama teman anak yatim yang lain, anak miskin yang lain, ngejak ke situ. Akhirnya dari yang
6 tadi menjadi 9 atau 10 anak yatim. Dan bagi dia, ya di satu sisi hitungan pertama, waduh, tambah banyak beban ya. Tapi tidak, Allah pasti Maha tahu. Dia dengan senang hati melayani anak yatim tadi dari 6 menjadi 9. Lama-lama berkembang menjadi 50 anak yatim itu. Dan terus dilayani. Dan yang menarik, semakin banyak anak yatim yang dilayani, yang diperhatikan, yang disantuni, kiosnya semakin laris. Akhirnya kios yang tadi menyewa menjadi dibeli, milik dia sendiri akhirnya, kiosnya itu. Tidak lama kemudian, karena dia sudah punya uang, beli kios di sebelahnya lagi. Akhirnya berkembang kiosnya, tidak hanya satu, tapi menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan lama-lama para jamaah, anak yatim yang disantuni menjadi 150 anak. Dan setiap hari Jumat diundang resmi, dikasih makan, pulang masing-masing dikasih amplop anak yatim tadi itu. Bisa kita bayangkan, kalau amplopnya misalnya hanya 50.000 saja, kali 150 setiap hari Jumat. Dan semakin memberikan perhatian kepada anak yatim, dan semakin banyak anak yatim yang disantuni tadi, semakin pesat perkembangan warungnya tadi itu. Akhirnya para jamaah terus berkembang, terus bertumbuh usahanya itu. Akhirnya dia berhasil membeli rumah di Jakarta. Membeli rumah di Jakarta. Dan setelah bisa membeli rumah itu, keluarganya tadi yang di Padang dipanggil, diundang untuk hidup bersama-sama di Jakarta. Nah, ketika dia ditanyakan oleh orang sekitar, sampean kok berani kayak begini? Apa enggak rugi dagangan sampean? Maka dia mengatakan, ketahuilah bahwa semakin aku bertambah menyantuni anak yatim, usahaku semakin segar dan cepat berkembangnya. Karena itu pesan saya kepada siapapun, kata pedagang ini, kalau mau sedekah jangan hitung-hitungan. Karena ketika Allah memberikan rezeki pada kita tanpa hitung-hitungan, kata si pemuda Padang ini. Para jamaah, kesimpulan dari kisah ini adalah, ternyata ketika ada orang menyadari bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang fakir miskin, kemudian dia mengeluarkan, menyampaikan hak itu pada mereka, maka Allah semakin sayang kepada hambanya ini. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, Allah menegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur. Apapun berapapun yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, pasti diganti oleh Allah, pasti. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi para jamaah, jangan takut menjadi miskin dengan sedekah. Bahkan Nabi dalam hadis Sahih Muslim tegas mengatakan, mana qasat sedekatun mimmal. Kalau ada orang sedekah, sama sekali tidak akan mengurangi hartanya. Itu sabda Nabi, hadis Sahih riwayat Muslim. Karena itu para jamaah, berbahagialah dan bergembiralah apabila kita termasuk orang yang gemar bersedekah. Karena itulah manusia yang sesungguhnya. Yang terakhir, ada hadis yang menarik untuk disampaikan pada kesempatan ini. Laisal mu'min, tidak pantas disebut mukmin, alladzi yashba, ketika orang itu kenyang, wajaruhu, sedangkan tetangganya jae, kelaparan. Jadi kita ini tidak pantas disebut mukmin kalau tahu tetangganya kelaparan, diam saja. Itu bukan mukmin sejati. Laisal mukmin, kata Nabi. Nah, atas dasar ini para jamaah, maka sedapat mungkin kita ini dengan penuh kesadaran memahami betul bahwa harta yang kita miliki itu sebagian ada hak untuk mereka. Nah, bulan Ramadan adalah peluang yang sangat bagus untuk
menghitung-hitung itu. Kita punya harta berapa persen yang perlu kita lakukan, yang kita keluarkan. Jangan sampai kita terlupa. Sebab jika kita terlupakan itu, maka kita terkena vonis tidak layak disebut mukmin. Bahkan di surat Al-Munafikun ayat 10 itu Allah mengingatkan besok pada kiamat banyak orang menangis, merengek-rengek dan minta kepada Allah agar dipulangkan ke dunia untuk hidup sebentar saja, dengan maksud agar bisa menyempatkan sedekah. Tapi kata Allah, tidak ada lagi, waktu sudah habis. Nah, mumpung kita sekarang masih hidup di dunia dalam keadaan segar bugar, ayo kita berlomba-lomba untuk gemar bersedekah. Demikian para jamaah yang Nabi sampaikan pada kesempatan kuliah malam hari ini. Semoga memberikan pencerahan dan semoga menginspirasi kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.